tidak berdaya. Merasakan bahwa ada penyerangan, Aci langsung berlari mendatanginya. Sempat melakukan perlawanan, namun hal itu gagal dilakukan sang robot karena kungfunya belum sempurna. Dan hal yang tidak inginkan terjadi, paman guru dibunuh tepat di depan matanya. Mendengar Aci berada di kejadian, Guru Lin tiba dan menginterogasinya. Lalu Aci menceritakan hal yang terjadi bahwa orang tersebut sepertinya menggunakan jurus kungfu tinju selatan. Esok harinya Chen datang menemui si Hua dan menawarkan kue baru yang dibuatnya. Dan bisa dilihat robot Aci sedang berlatih kungfu di sana. Chen lalu menghampiri robotnya bahwa semalam dia mengirimkan data kepadanya. Ada hal yang tidak beres yang digunakan orang misterius itu, sepertinya dia belajar ilmu kungfu yang aneh. Yang mana jurus yang digunakan bisa memanipulasi bagian otak lawannya. Chen lalu menyimpulkan bahwa itu sepertinya bukan jurus kungfu, melainkan ilmu gaib yang biasa kita kenal seperti sihir hipnotis atau semacamnya. Aci lalu menemui Guru Lin untuk menanyakan hal itu, di mana ada begitu banyak jenis dari jurus kungfu dan kemungkinan jurus baru kapanpun bisa muncul. Guru Lin lalu meminta Aci untuk menguasai jurus-jurus lainnya agar dia jauh lebih baik karena jurus tinju selatan juga memerlukan hal lain selain kungfu. Dan Guru Lin berkata bahwa jurus tinju selatan pukulan ada gunung dan sungai, di bawah kaki ada matahari dan bulan, dan itu harus dipelajari oleh robot Ji. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pulau Jawa. Saya bingung, robot juga bingung, entah apa yang dikatakan Guru Lin. Misi sudah terlewat 4 hari, tetapi robot belum mengerti apa yang dikatakan Guru Lin. Chen yang meredakan emosinya lalu meminta robotnya mengirim data kungfu yang telah dipelajarinya saja. Akan tetapi karena misinya belum selesai, dia menjawab jika tidak menguasai kungfu tinju selatan akan sia-sia. Di luar sana Guru Lin mengatakan bahwa pasukan penjajah mulai menyerang lagi dan Kaisar memintanya untuk mengumpulkan bahan makanan. Guru Lin lalu memberikan tugas itu pada Aci. Tetapi bagaimana dengan belajar jurusnya? Teman di sampingnya pun berkata bahwa jurus tinju Kaisar adalah yang terbaik di Shaolin. Siapa tahu Kaisar akan mengajarinya kungfu. Aci pun menyetujui untuk pergi ke sana. Berpindah ke tempat Kaisar dan sedang membaca surat dari Guru Lin bahwa dia bersedia untuk mengajari Aci kungfu. Singkat cerita, Aci yang sudah tiba di sana merasakan bahwa ada serangan yang sama dilakukan oleh orang misterius itu. Dan tak terduga, Kaisar dibunuh saat dia datang. Esok harinya setelah melakukan tes visum, Guru Lin mengetahui bisa dipastikan serangan ini dilakukan oleh pasukan musuh. Dan dia heran mengapa musuh sudah mengerti jurus tinju selatan. Aci yang melihat kejadian membenarkan bahwa tenaga dalamnya juga sangat hebat, tidak kalah dengan Guru Lin. Akhirnya, Guru Lin saat itu menerima Aci sebagai muridnya. Nah, tanpa ekspresi gembira, si Hua pun bertanya, mulailah Guru Lin mengajarkan kungfu, dan dengan sekali lihat robot Aci sudah bisa menguasai teknik kungfunya. Setelah selesai latihan, Guru Lin berkata bahwa Aci tidak usah latihan lagi, tapi Aci hanya perlu meningkatkan kemampuannya. Robot itu lalu menemui Chen bahwa Guru Lin meminta dia harus bisa menyatukan perasaannya dengan kungfu, yang mana Aci adalah sebuah robot. Kemudian dia meminta Chen untuk memasukkan sistem perasaan kepadanya. Tujuannya, jika Aci mengerti tentang perasaan, dia akan menguasai jurus itu seutuhnya. Namun Chen yang ragu-ragu karena jika dia mengerti perasaan, Aci akan tahu bagaimana rasanya sakit hati, diputusin, diselingkuhin, dihianatin. Keesokan harinya Aci sudah tampil berbeda, di mana bisa kita lihat dia sedang berlatih kungfu, ditemani oleh Chen yang saat itu sedang melihatnya. Membayangkan bagaimana cara melakukan pengecerutan dengan robot, entah sudah dipasang senjata atau belum, hanya Chen dan Aci yang tahu.
Berlanjut di rumah Guru Lin, untuk pertama kalinya si Hua melihat Aci mempunyai ekspresi, membuat si Hua senang dan mencintainya. Di tempat Chen, Aci bertanya tentang apa itu cinta, membuat Chen cemburu. Dikira di rumah si Hua belajar kungfu, tetapi Aci malah mempelajari cinta. Aci yang mendengarkan Chen bicara malah memanas-manasinya. Lanjut cerita, Aci dan si Hua sedang berjalan-jalan dan di sana si Hua melihat seseorang, entah itu siapa, membuat robot Aci bertanya-tanya. Sesampai di rumah, si Hua dikagetkan dengan kemunculan kakak seperguruan yang pernah diceritakan Guru Lin. Ternyata dia masih hidup. Kakak seperguruannya bercerita bahwa dia mengalami luka tembak dan ditolong Tuan Tu dan harus dioperasi ke Valencia. Dia lalu memberikan oleh-oleh pada si Hua dan yang lain, tetapi tujuan ke sana bukan itu, melainkan untuk menantang jurus tinju selatan melawan jurus tinju barat di suatu pertandingan. Dan dapat disimpulkan bahwa dia menantang Guru Lin bertarung. Di dalam pertandingan, dia membawa hadiah untuk Jenderal Fong, yaitu raja di sana yang ikut hadir menyaksikan pertandingan itu. Kalah atau menang, hadiah granat itu akan tetap diberikan. Saat Guru Lin melangkah ke arena, adik seperguruannya menghadang bahwa dirinya akan menghadapinya terlebih dahulu. Namun, jurus elang yang dimilikinya tak mampu mengalahkan jurus tinju barat hingga dia tepar. Melihat temannya tepar, seorang datang dan mencoba menghadapi. Namun, serangan yang dilakukan tak mampu melukainya sedikit pun. Satu persatu pun maju dan dikalahkan sebelum Guru Lin menghadapinya. Hingga Guru Lin menghadapinya dan bisa mengalahkannya. Akan tetapi, dia menggunakan ilmu sihir yang bisa memanipulasi otak Guru Lin. Mengetahui itu, Aci tidak tinggal diam dan berdiri menghadapinya. Pertarungan seimbang pun dilakukan mereka berdua, dan Aci terkena cakar hingga terlihat mesin di tangannya yang mengelupas. Karena hari sudah mulai gelap, kakak seperguruannya meminta untuk melanjutkan besok, tetapi hadiah tetap diberikan pada Jenderal Ompong. Berlanjut saat di rumah Guru Lin dan juga ada Aci di sana. Dia sangat menyesali muridnya bisa seperti itu dan salah jalan. Lalu Guru Lin ingat saat tangan Aci dicakar dan isinya besi. Aci lalu menjelaskan sebenarnya dirinya itu siapa dan mengatakan tujuannya ke sana kepada Guru Lin bahwa 200 tahun lagi makhluk asing akan menyerang bumi dan menguasainya. Saat itu, jurus tinju selatanlah yang dapat menghadapi alien. Aci yang mengatakan dirinya robot menjelaskan bahwa dirinya dikirim dari masa depan untuk mempelajarinya. Dan walaupun Guru Lin masih tak mengerti apa yang dikatakan Aci, dia hanya anggap Aci adalah muridnya karena mempelajari jurus kungfunya demi menolong orang lemah. Dan Guru Lin berjanji mengajarkannya jurus lain hingga mencapai tingkat tertinggi. Chen dan robotnya kemudian meneliti jurus yang dilakukan oleh kakak seperguruannya yang sangat aneh. Kemudian saat di perjalanan, Aci melihat Tuan Tu dan orang bertopeng sedang berjalan dan dia mengikutinya. Ternyata mereka memasuki kediaman Jenderal Fong. Saat di dalam, Aci melihat pasukan Jenderal Fong yang sudah tergeletak mati hingga terdengar suara tembakan. Ternyata itu dilakukan oleh kakak seperguruan dan Tuan Tu. Di tempat lain, Chen mengakses Aci dan melihat kejadian di sana. Ternyata kakak seperguruannya itu adalah alien yang dikirim untuk menggagalkan misi itu. Guru Lin yang saat itu mengatakan bahwa Aci sudah menguasai jurus hingga tingkat tertinggi, sedangkan besok pasukan penjajah mulai melakukan serangan dan memintanya untuk mengirim data jurusnya dikarenakan waktu Aci sudah tak banyak lagi. Namun Aci memaksa ikut karena kakak seperguruannya bukanlah manusia melainkan alien yang target utamanya adalah menggagalkan misi Aci. Kemudian Aci meminta izin pada Chen untuk membantu gurunya yang mana saat itu chip sudah siap dikirim. Namun Chen menghalangi karena pertempuran masa depan lebih membutuhkannya. Aci yang memaksa, akhirnya Chen tak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi sebelum dia pergi, Chen akan meningkatkan perasaannya. Waktu yang bersamaan, di masa depan alien sudah akan melakukan penyerangan. Chen yang berada di zaman dinasti Qing mencari tempat yang ditentukan untuk mengirim data itu, yang mana saat itu penjajah dan penduduk setempat akan mulai pertempuran.
Dan juga alien yang menyamar sebagai kakak seperguruannya itu memimpin pasukan musuh, sehingga si Hua yang tidak tahu kalau dia alien terkejut. Mulailah pertempuran dengan pasukan musuh menembaki gedung pertahanan Jenderal Pong. Tak tinggal diam, Jenderal pun menyuruh prajuritnya untuk melawan dengan alat seadanya menggunakan pedang. Sebelum sampai ke pasukan musuh, mereka dihantam oleh peluru-peluru yang menembakinya hingga banyak prajurit yang mati. Robot Aci pun berlari ke sana meskipun sudah diingatkan oleh Chen jangan sampai mengubah sejarah dan mereka sudah ditakdirkan untuk dikalahkan. Namun Aci menjawab sejarah tidak ada hubungannya dengannya dan tidak akan membiarkan mereka tewas di tangan makhluk asing. Saat dalam pertempuran melihat kakak seperguruannya seperti itu, si Hua ingin mengakhiri hidupnya bersamanya dan Aci yang baru datang lalu mencegahnya. Saat Jenderal Pong dalam kesulitan, si Hua menyuruh Aci cepat menyelamatkannya. Tiba-tiba, si Hua yang bandel tidak bisa diomongi tengil, malah berlari ke alien itu dengan membawa bom di tangannya. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Si Hua dibunuh dengan tangan alien itu dan bomnya sangat mudah dijinakkan. Udah sih dibilangin, bandel sih. Guru Lin yang melihat anaknya mati di depannya pun sangat marah. Dia lalu berlari untuk balas dendam, akan tetapi alien itu melemparkan bom yang dimiliki si Hua hingga Guru Lin pun akhirnya tewas. Chen yang tersadar karena terkena bom melanjutkan mencari tempat yang ditentukan dengan robot Aci yang sudah siap berduel dengan alien itu. Pertarungan sengit pun terjadi, hingga mereka melihat Chen sedang membawa sebuah chip dan akhirnya alien mengejarnya. Namun Aci tak tinggal diam dan terus menghalanginya. Ilmu menghilang yang dilakukan alien sempat mengenai Chen hingga dia akan terjatuh. Robot Aci yang menyelamatkan Chen harus menerima tusukan dari alien di perutnya. Untung ilmu rawa ronteknya masih berfungsi, meskipun sedikit mengalami gangguan. Aci yang terjatuh menyuruh Chen segera pergi, akan tetapi alien langsung datang mencekik mereka berdua. Dan kita bisa lihat di masa depan, alien sudah mulai menembaki gerbang pertahanan dan Presiden meminta Jenderal Ji cepat mengambil chip itu. Robot Aci yang sudah mengerti di bawah kaki ada bulan dan matahari, kemudian tubuhnya mengeluarkan hawa panas, membuat alien itu terpental. Dan Chen lalu segera pergi untuk mengirim chip itu. Kemampuan Aci yang sudah meningkat pun mampu mengalahkan alien itu dengan mudah. Terlihat di sana ada meriam belina. Aci lalu membawa alien itu tepat di depan meriam yang sudah dinyalakan. Hingga Aci menahannya, meskipun dia tahu jika dia merubah sejarah, sistemnya akan otomatis hancur. Tetapi Aci tidak menghiraukan itu hingga akhirnya meriam itu meledak dan musuh dikalahkan. Karena Aci merubah sejarah dan pasukan musuh kalah, akhirnya dia hancur. Chen yang melihat kekasihnya hancur pun menangis. Tapi demi kelangsungan hidup manusia di masa depan, dia harus segera mengirim chip itu supaya tidak terlambat. Hingga akhirnya Chen menemukan tempatnya dan menaruhnya di sana. Bisa saya simpulkan bahwa chip itu diletakkan di dalam tembok, di mana tembok itu 200 tahun kemudian tidak hancur. Dan di masa depan, Jenderal Ji lalu mengambilnya di tempat itu. Di akhir film, Jenderal Ji memasukkan chip itu ke sebuah android. Jarak dan waktu pun memisahkan antara Chen dan Jenderal Ji. Namun, cinta tak mengenal ruang dan waktu. Selamanya mereka tetap saling mencintai. Hingga akhirnya semua robot diakses dan dimasukkan data kungfu. Dengan diperlihatkan robot sudah bisa mengalahkan makhluk asing yang ada. Dan tamat. Saya wassalamualaikum bro. Atas nama ya. Aduh, capek juga bikin alur film. Udah rangkum cerita, belum lagi potong-potong video biar nggak kena copyright. Sedangkan penonton sedikit. Yang subscribe juga males.